Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul walidi, doa seorang ayah atau doa orang tua kepada keluarga dan anak-anaknya. Yang kedua, da'watus shaimi, doa orang yang sedang berpuasa. Sementara yang ketiga kata Rasulullah, da'watul musafiri, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalau kita lihat kepada hadis ini, maka posisi kita pada saat ini memungkinkan untuk berada di 3 barisan ini. Pertama, da'watul walidi wa da'watul as-shaimi wa da'watul musafir. Di antara kita ada sebagai seorang ayah, dan pada saat ini kita pun sedang berpuasa, dan boleh jadi kita juga sedang dalam keadaan musafir. Paling tidak adalah musafir dalam perjalanan spiritualitas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu doa ketika kita sedang berpuasa adalah sebuah keniscayaan. Apapun boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menurut manusia itu kecil atau sesuatu itu besar sekali menurut manusia, minta semua sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bila seseorang terputus tali sendalnya, maka hendaklah dia meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke masjid, ambil wudu, sambil jalan atau baru keluar dari rumah, tiba-tiba tali sendal kita putus. Kemana kita meminta ganti sendal itu? Kemana kita mengadukan itu semua? Kepada Allah. Ya Allah, tali sendalku telah putus. Ya Allah, perbaiki atau ganti tali sendalku. Sama Allah kita minta. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, wa antum muqinuna bil ijabah, sementara kalian yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang kalian minta itu. Nah, di dalam hadis ini selain ada perintah untuk berdoa,
Juga dipaparkan kepada kita adab di dalam berdoa itu sebagai penafsiran terhadap apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran atau bahkan penegasannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, maka katakan bahwa aku itu dekat sekali dengan mereka. Aku akan penuhi permintaan dan semua harapan mereka apabila mereka meminta dan berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka melaksanakan semua yang aku minta, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Iman bahwa Allah mampu, maha kuasa memberikan apapun yang kita minta. Iman bahwa Allah tidak akan membiarkan doa kita itu berlalu begitu saja tanpa ditanggapi. Karena Allah sudah katakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Amman yastajibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang berada di dalam kesulitan apabila dia meminta kepadanya? Jawabannya adalah Allah. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi la tas'aluni ghadan fa inni la as'alukum amalan ghadan. Wahai para hambaku, jangan tunggu besok untuk meminta kepadaku, karena sungguh aku pun tidak meminta kepada kalian untuk beramal besok. Tapi Allah minta beramal sekarang nih, karena besok belum tentu kita hidup. Allah minta kita bertobat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma kasabtum, dan seterusnya. Atau la ta'kulur riba adhafan mudha'afah, larangan. Kapan Allah minta? Saat ini, saat kita berada, bukan esok. Kalau begitu, ketika Allah meminta, mintalah kepadaku, itu mintanya saat ini pula. Ya ibadi la tas'aluni ghadan fa inni la as'alukumul amala ghadan. Wahai hambaku, minta kepadaku saat ini, jangan minta besok. Karena sungguh aku pun meminta kepada kalian untuk beramal itu hari ini, bukan besok aku minta kepada kalian untuk amal. Karena besok belum tentu hidup. Saat kita hidup, ini sebagai salah satu teori yang dikembangkan di dalam metode pendidikan para orang-orang sufi atau tasawuf. Ada yang disebut dengan al-waktu. Apa itu waktu? Waktu adalah sesuatu yang saat ini, yang harus engkau mengisinya dan berkolaborasi dengannya, serta berilustrasi di dalam waktu itu. Bukan yang kemarin dan bukan yang akan datang. Karena waktu yang kemarin sudah berlalu, waktu yang akan datang belum tentu milikmu.
Jadi hari ini waktunya. Ketika ditanyakan kepada ulama, kami melihat engkau terlalu sungguh-sungguh di dalam beramal, sehingga tidak ada satupun waktu yang luang dari kegiatan ibadahmu. Engkau membuat dirimu letih dan lelah. Kapan engkau akan rehat dari kegiatan-kegiatan yang begitu padat? Dijawab oleh ulama ini, nanti aku akan istirahat ketika waktuku sudah diberikan untuk orang lain. Ya kabehmu ka meninggal baru istirahat. Menyematang udip laju lam amal. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dan sucikan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, di mana hari kita hidup. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kata Rasulullah, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan dalam keadaan engkau begitu yakin dan beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan permintaan. Tali sendal putus, minta. Setengah dunia Anda minta, silahkan sama Allah. Langit untuk Anda semua, silahkan minta. Allah akan berikan pada saatnya. Pada saat pemberian itu menurut Allah Subhanahu wa taala memang menjadi yang terbaik bagi dirimu. Silakan minta. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama permintaan itu tidak berada di dalam kondisi pertama tidak dosa. Yang kedua, tidak memutuskan tali silaturahim. Ya Allah ya Rabbi, berikan kekuatan kepadaku untuk menghancurkan masjid ini. Biarkan aku mampu membunuh orang di seluruh dunia ini. Tidak peduli yang beriman maupun yang kafir, ku bunuh semua. Beri aku kekuatan. Ini dosa. Meskipun Allah mampu memberi, tapi itu adalah permintaan yang penuh dengan dosa. Ya Allah ya Tuhanku, aku tidak mau lagi Engkau memperlihatkan wajah ibuku dan ayahku. Muak aku melihatnya, memutus silaturahim. Ya Allah ya Tuhanku, tetanggaku sebelah ini memang tidak ada salah sama aku, tapi memang tidak sanggup kulihat. Kau jauhkan saja, biar aja dia itu tenggelam di dalam laut. Kalau ada angin puting beliung, ayo kirim rumahnya sama dia sekalian angkat. Ini memutus silaturahim sekaligus ada dosanya. Yang ketiga adalah adamul isti'jal fil ijabah. Jangan tergesa-gesa memaksa Allah. Nabi pernah bilang kepada seseorang, idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta. Apabila seseorang berdoa, maka janganlah dia mengatakan, ya Allah ampuni dosaku kalau engkau berkenan, kalau enggak ya udah. Tidak boleh begitu. Tapi bagaimana juga dalam berdoa itu harus memelas, harus merengek kepada Allah. Memelas dan merengek dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala amat suka kepada orang yang merengek dan memelas ketika meminta kepada Allah. Kadang-kadang Rasulullah mengatakan begini, wa qad da'autuka ya rabbi, atau wa qad da'autu Allah fala ya'tini al-ijabah, fala ta'tini al-ijabah. Aku sudah menyeru berdoa kepada Allah sekian lama, tapi tidak ada diberikan oleh Allah. Ini jangan katakan seperti itu. Jangan katakan seperti itu. Jadi minta dengan sabar terus kepada Allah. Panjangkan doa-doanya. Apapun. Ya, minta kepadanya. Sampai Allah memberikan kepada kita, karena Allah sungguh tahu kapan yang terbaik diberikan kepada hambanya, dan itu sesuai dengan hikmahnya. Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta. Apabila berdoa salah satu di antara kalian, jangan katakan ya Allah ampuni diriku kalau engkau berkenan. Itu kata Nabi, jangan. Bagaimana juga saran yang disampaikan oleh Rasulullah? Falyu'zimil mas'alata wal yu'azzimir raghbata fa innallaha subhanahu wa ta'ala فإن الله سبحانه وتعالى لا يعظمه شيء إذا أعطاه. Tapi hendaklah engkau tampakkan keseriusanmu dalam meminta, dan hendaklah engkau sungguh-sungguh menumpahkan keinginanmu. Kita pegang, ya Allah ya Tuhanku, beri hamba-Mu rezeki, sembuhkan aku dari penyakit, perbaikilah keadaan keluargaku, bahkan keadaan diriku, anak-anakku, kawal kami Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Engkau. Kalau Engkau tidak memberikan kepada kami, siapa lagi yang akan mampu memberikannya? Karena semuanya adalah lemah. Engkau sang maha kuasa dan kuat, dan Engkau mengetahui keadaan kami dengan detail. Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan, hai Muhammad, hendaklah mereka berdoa dengan menyeru nama Allah ataupun nama Ar-Rahman. Tadi kita sebut, siapa lagi yang lebih mengetahui keadaan kami yang detail selain Engkau? Tidak ada. Ya Alim, wahai sang maha mengetahui. Ya, itu kita pakai mana-mana saja doa yang baik dan seruan. Allah memiliki al-asma al-husna, tinggal sesuaikan. Hati kita kasar betul nih, ngomong sama istri bentak-bentak, ngomong sama anak, kata anak, kalau ayah ngomong peka kuping kita dengar, sehingga brutat anu irmoh hidung saya tanya apa baik karu kayak itu karena kita kasar. Minta sama Allah, ya Allah lembutkan ucapan dan hati kami, ya Wadud, ya Latif, ya Halim. Ini yang kita ucap pakai al-asma al-husna yang disesuaikan dengan
maqal yang hendak kita sampaikan. Jadi ada kesesuaian antara maqal dengan makam, begitu juga makam yang menuntut maqal yang sesuai. Sama. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, hendaklah engkau serius dengan tekad yang sungguh-sungguh minta kepada Allah, kemudian pertampakkan bahwa engkau sangat-sangat butuh kepada Allah dan butuh kepada apa yang kau minta itu dari Allah. Fa innallaha la yu'azzimhu syai'un idza a'ta. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali merasa berat memberikan sesuatu kepada hambanya. Allah tidak akan bilang, hambaku jangan minta laut itu, karena laut itu bukan untukmu dan aku rugi kalau aku kasih untukmu. Tidak pernah Allah bilang begitu. Fa innahu la yu'azzimhu syai'un idza a'ta. Allah bila memberi, tidak ada yang merasa berat. Hambaku, kalau ku beri kepada engkau nanti enggak ada lagi yang sisa untuk orang lain, bagaimana? Tak pernah Allah bilang begitu. Tak pernah bilang begitu. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam hadis Al-Qudsi mengatakan, silahkan minta kepada para raja-raja. Ini bukan disuruh minta kepada raja, tapi dibuat perbandingan. Silahkan minta kepada para raja-raja dari penguasa dunia ini. Dia akan kewalahan. Mintalah kepada raja yang sesungguhnya, karena raja yang sesungguhnya adalah yang tidak memiliki keluh dan kesah, serta tidak akan menyebut nyebut pemberian yang sudah diberikan kepada kita. Siapa raja yang maha kuasa itu? Allah. Ya raja dunia, abantalakai ne bantu kamu hai wali, ne bantu kamu hai baginda. Baik, ambil. Aku murah hati, kata baginda. Tapi ketika tiba hari pemilu kita tak pilih, dia akan sebut, memang kalian pembangkang ini, kalian pengkhianat, kalian tidak ada berterima kasih. Sudah kuberikan berapa banyak, sudah kau makan. Allah Subhanahu wa taala tidak. Dia berikan semampu yang bisa. Kadang raja-raja dunia ketika kita minta garuk kepala dulu, musyawarah dulu sama perdana menterinya, putajo pubek, menyatajo kibantu. Allah tidak ada musyawarah-musyawarah. Minta, kasih untuk hambaku. Dan tidak ada penyesalan. Rugosa ko ajo barokah. Padahal pak naurulainnya lagi, malah kujuk keji kalau lebih banyak ko ajo kah. Tak ada sama Allah seperti itu. Maka kalau meminta, minta kepadanya. Sehingga Rasulullah gambarkan kepada kita sampai sendal yang putus minta sama Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 doa ini, doa seorang ayah untuk keluarganya, doa orang yang sedang berpuasa dan orang yang sedang musafir, ini tidak ditolak oleh Allah sama sekali. Dan kita sedang berpuasa. Dalam bulan puasa itu seluruh waktu akan diterima doa. Sepanjang hari, sepanjang malam. Ya doa malam, ya doa siang, ya doa pagi, doa petang, silahkan. Adabnya seperti itu.
Kemudian juga di antara sepanjang waktu yang baik ini ada yang sangat spesifik. Waktu sahur. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Al-Imran. Ayat sebelumnya kriteria orang-orang yang tunduk dan menerima dua model ayat Allah, ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Lalu mereka berdoa, Rabbana, ya, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bukan. Bagaimana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nanti berselang innal ladzina kafaru lan tughni anhum dan seterusnya sampai kemudian Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh surga yang mengalir di bawahnya sungai, juga diberikan kepada mereka para istri-istri yang suci, bidadari surga, dan juga mereka dilimpahkan ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Allah maha mengetahui keadaan hambanya. Siapapun hamba yang diberikan balasan oleh Allah dan kenikmatan yang luar biasa ini di hari akhirat itu adalah mereka yang ketika di dunia alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka selalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan palingkan atau pelihara kami dari azab neraka. Lalu kemudian Allah bayan lagi, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Salah satu sifat orang-orang yang masuk surga ini apa? Mereka pada waktu sahur meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampun dosa kamu. Apa doa lain tidak diminta? Ini tingkat yang paling tinggi. Seseorang yang meminta lalu permintaannya dikabulkan, yang paling tinggi, yang paling membuat hati senang adalah dosanya diampuni. Karena semua manusia ini berdosa. Dan dosa itu harus dibakar di dalam neraka. Ampuni itu maka baru masuk dalam surga. Kan berarti yang lain tidak boleh diminta. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur berarti sebelum salat subuh. Kemudian setelah salat 5 waktu sehari semalam, termasuk di bulan suci Ramadan. Kita berdoa tadi kan, Astaghfirullahalazim, kata Pak Imam mimpin kita tuh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekaligus pengakuan dosa kita ada dan kita ingin taubat. Kita ulang 3 kali, berselawat kepada Nabi. Adab-adabnya ada semua. Itu sudah doa. Dalam salat tadi juga banyak doa. Sehingga menjadi waktu yang sangat spesifik lagi. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Fa'aktsirud du'a fih, kata Rasulullah. Banyak-banyaklah kalian minta kepada Allah ketika kalian sedang sujud. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya agar dibaca setiap kali selesai daripada salat 5 waktu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah,
tolong hambamu ini agar mampu serta banyak menyebut namamu dan bersyukur atas nikmatmu, serta ibadat yang aku kerjakan itu indah dalam pandanganmu. Nah, ini dia. Ini masuk lagi kan? Ingin diterima oleh Allah, perbaiki. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi rangkaian pengajaran-pengajaran ini memberikan sebuah persepsi kepada kita, yang dengan persepsi itu kita berada pada sisi transendental bahwa Allah Subhanahu wa taala memang meminta kita minta kepadanya. Allah sangat suka hamba yang berdoa. Allah akan anggap sombong orang yang tidak mau meminta kepadanya. Pikir roh khat, pikir roh mampu dhat. Tidak, kasih nampak lemah kita, dan faktanya memang kita lemah. Nah, jadi itu sudah 3 waktu yang spesial selain seluruh hari di bulan suci Ramadan maupun malamnya. Kemudian juga waktu yang sangat spesifik di bulan suci Ramadan ini, andal iftar, ketika kita berbuka. Nabi SAW setiap kali berbuka tidak pernah lupa doa, tidak pernah lupa doa, sehingga umatnya itu harus mengikuti sunnah yang baik ini. Dalam riwayat Abi Daud, Nabi berdoa, kata Ali bin Abi Thalib, buka puasa bismillah, minum 1-2 teguk, letakkan. Apa kata Nabi? Dhahaba adh-dham'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Basah sudah kerongkongan. Ya. Hilang sirna semua rasa dahaga, dan pahala ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini saya putus-putus ini karena ada gangguan di sini, Pak. Di bagian geraham. Maka saya terlambat, padahal semalam dari bilang sama Ustaz Bukhari, akhi nanti sekalian sama imamnya, insyaallah. Saya bilang rupanya enggak sembuh nih, maka lambat sikit, jangan disuruh kemari, enggak bisa, ayatnya enggak pas makhraj nanti. Nah, jadi apa tadi? Ketika berbuka, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, puasaku untukmu, aku beriman kepadamu, dan aku berbuka dengan rizkimu, dengan rahmatmu wahai sang maha penyayang. Ini doa kan, pujian pada Allah. Lalu minta yang lain-lain, apapun minta supaya orang tua yang sudah meninggal dunia diluaskan kuburnya, dijauhkan dan dihindari daripada ganasnya suasana kubur serta siksanya. Karena dulu kita dari kecil dididik puasa tuh buka puasa sama orang tua. Sekarang orang tua tidak ada lagi, sudah dikubur. Dulu kita ingat tuh, dulu listrik tidak ada listrik. Kita buka puasa dengan sumbu lampu yang sangat kecil, panyat cilot, bacu, kadang-kadang terungking. Ya, saya teringat dulu sedang dipompa serungking sama kakek,
Datang kita colok pakai lidi. Ka bertuh kau miaru. Tengah mekarat gong ni buka puasa tengah kacukeh kau le gata. Kan kayak adu gede batago je. Tak marah-marah. Lalu kita ke tarawih. Coba bayangkan dulu tu. Ke tarawih, ya, paman kita yang paling tua itu yang dianggap punya badan lebih kuat daripada yang lain itu pegang petromak di depan. Kita jalan rame-rame, ya. Itu satu petromak, satu lorong tu. Ikut semua di belakang mau tarawehan. Sulitnya keadaan dulu dibandingkan dengan hari ini. Maka kenapa kita tidak bersyukur, tidak meminta kepada Allah agar ini terus diberikan keluasan pemberiannya, dijaga jangan sampai hilang. Kalau Allah cabut, sekali cabut hilang terus. Dan abang gada air temayang nasi lah, hana lampu lah, suum gerah lah, kang jamuk letat ke, jamun hana jamuk-jamuk, lam tepuk hutang. Ya Pak Amrin, ya, luar biasa dulu. Saya ya jauh lebih muda dari beliau kan, atau dari bapak-bapak sekalian. Itu lebih kredit lagi sebelumnya. Suasana jangkrik, cip. Ini bayangkan dan imagine apa yang terjadi di masa lalu dengan kemudahan nikmat pada hari ini yang Allah berikan untuk kita. Nah, jadi ketika berbuka itu waktu yang sangat spesifik. Selebihnya banyak lagi. Secara khusus lagi adalah di 10 yang akhir. Dalam situasi kita sedang puasa, juga situasi puasa itu ditambah dengan i'tikaf. Niat anda niat i'tikaf tadi. Masuk. I'tikaf sebentar saja kata Imam Syafi'i sudah boleh. Bahkan man ya'bur bain al-abwab ila al-abwab, sambil jalan pun bisa i'tikaf. Yang penting dia berhenti sebentar. Ada niat dalam hati untuk i'tikaf. Memang waktu tatamu masjid hana roh tu ni i'tikaf. Hana mentingat pi. Ya. Sekarang coba kita ingat nikmat semua tu. Nak urus lain hanya kerja ke masjid. Betul lain kai. Kita mudah pergi ke masjid. Anak-anak kita ikut. Ada orang lain mau ke masjid tidak jadi. Kenapa? Kesal. Ajak anak membangkang. Mula eleng anak mit di rumah. Anak SMA, kuliah. Hantam kromo main tinju dulu. Sehingga kemudian terduduk tidak jadi. Keluar keringat mulai dari kepala sampai ke kaki. Isteri pun sedih melihat. Sedih melihat anak, sedih melihat kita. Mau ngomong tidak berani. Kita kesan tidak jadi ke masjid. Kita merepet terus. Yah telak utu masjid. Anak jadi ajak gara-gara kah. Bit anak jen. Bayangkan tu. Kita mudah nih ikut. Allah Rabbi. Ya. Kemudian di antara 10 ini ada yang lebih spesial lagi, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sehingga malam itu pun Aisyah bertanya Rasul, kalau saya berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, saya minta apa sama Allah? Saya bilang apa? Saya berdoa bagaimana ucapannya? Kata Nabi, Aisyah ucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang diminta maaf, yang diminta ampunan. Karena itu yang paling tinggi. Bukan berarti tidak boleh baca Quran, boleh. Karena baca Quran sudah terangkum dalam hadis man qama ramadhana man qama lailatal qadari. Sudah masuk dalam hadis itu. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. So yang beribadah salat. Dalam salat ada baca Quran. Karena Lailatul Qadar keagungannya juga karena turun Al-Quran. Ini. Jadi sidang jamaah, mari. Kemarin acuh tak acuh berdoanya.
Baik kana kaju tirakalan-kalan putu tule Allahumma kadang cicak iwe batiang Allahumma ighfirli dhunubi wa dhunuba walidayya. Sira cacing lain. Hanya tertinggal. Oh bahkan lupa sama sekali. Nya buka pasam nanti ombam berdua bismillah matang kaju cit daripada hana. Tegon nabihan du trole hana pio-pio je i. Ayo bu bacut. Ayang katro kue dua krak. Dari pakai jatuh masjid, iban buat datang mai masjid. Hana tamari pa amri na. Hana pegah hamkarat, nyan rong kana pegah hamkarat bapa. Ini cuma peh. Mupom go pemekarat, pemujau likut. Pe dam prehetronyon dilonjak likut. Wallahu alam. Nah, ini kita. Jadi kita perbaiki. Kata para ulama, in lam tudarikuhu fil bidayati fala tafutu anta atau fala taftur anta fin nihayah. Kalau kamu luput ketika memulai sesuatu, maka jangan sampai engkau tidak hadir atau luput kembali ketika akan berakhir. Innamal amalu khawatimuha. Amal itu dilihat kesudahan. Itu sudah pernah kita sampaikan. Awai rajin tak tanya, oban bagi kamati kafe. Jadi udah enggak dapat di awal Ramadan, kadang-kadang kita lalai. Ini mau akhir Ramadan jangan lalai lagi. Ya, berdoa dan lain-lain amal yang bisa kita lakukan. Walillahil hamd. Ini saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.